Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mengucapkan terima kasih teman-teman Quality Club sudah hadir ya. Ini tahun ini yang pertama kali nih untuk webinarnya ya. Kalau tahun lalu agak sering, ya mudah-mudahan nanti ke depan kita juga akan lebih sering lagi untuk mengadakan webinar Quality Club ya. Kalau webinar Quality Club free ya, siapa saja boleh ikut serta. Yang penting bisa uh, telah mengisi formulir pendaftaran. Uh, ya, kali ini kita akan bahas mengenai topik yang menurut saya menarik ya, halal, industri halal. Saya tadi pagi ya baca koran di Republika maupun Kompas itu bahwa masyarakat Indonesia itu apa ya membayar hampir kira-kira 200 miliar dolar ya untuk produk halal. Jadi saya kira apa ya itu baru di Indonesia loh, belum seluruh dunia. Kelihatannya industri halal ini bahkan terus-terus berkembang ya. Bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Indonesia sendiri kalau nggak salah juga sudah tanda tangan ya, ada melakukan tanda tangan mutual recognition dengan negara-negara lain berkaitan dengan sertifikasi halal. Nah, di sini sudah hadir pakarnya nih, konsultan halal ya Pak Safrudin. Terima kasih Pak Safrudin ya sudah hadir. Sama Pak. Mungkin sebelum kita mulai Pak, sedikit uh, saya tanya-tanya dulu ya Pak. Baik. Ini dulu saya dengar sertifikasi halal akan wajib, bahkan sekarang sudah wajib ya Pak. Ya. Dan uh, kalau nggak salah tahun lalu atau berapa saya baca ditunda gitu ya. Jadi sekarang ini sertifikasi halal sudah wajib untuk seluruh perusahaan Indonesia atau gimana itu Pak? Ya, betul Pak. Memang ada penundaan, tapi apa namanya yang cara regulasi dari peraturan menteri yang kemudian di bidang keagamaan itu regulasinya adalah per tanggal 17 nanti yang kita narasikan 17 Oktober ini seluruh pertama yang grup pertama itu adalah di bidang kosmetik, makanan, baik mikro, menengah, dan besar. Kemudian dari Pak Jokowi mengundurkan untuk klasifikasi mikro atau UMKM tentunya. Mereka masih diberi kesempatan sampai 2026 Pak. Itu. Tapi kalau untuk badan usaha yang menengah, kecil, besar itu tetap berlaku 17 Oktober ini harus sudah punya sertifikat. 12 Oktober 2024 ini gitu Pak Iya, ya. betul, betul Pak. Nanti Bapak bisa jelaskan layar panjang lebar Insya Allah. ini siapa saja sih, karena beberapa teman-teman kita dari anggota Politico juga tanya ya, apakah kami manufaktur juga harus menerapkan transportasi apa? Karena ini yang hadir banyak sekali dari beragam ya, ada dari industri susu, makanan minuman, tapi juga ada construction, bahkan ada masing-masing ya. Dan juga sudah mengirimkan beberapa pertanyaan-pertanyaan buat Pak Safrudin ya. Ada hampir 50 pertanyaan yang masuk. Banyak, banyak Tapi juga Pak pertanyaannya. ya teman saya pilah-pilah ya, saya Oke. pilih 10 kalau karena kita semua 1 jam, kalau misalnya Ah iya. Bapak bisa sampai malam nanti. Jadi teman-teman nanti yang pertanyaannya tidak saya masukkan ya atau tidak saya tanyakan, saya mohon maaf ya karena waktu yang terbatas. Mungkin nanti lain waktu akan kita bahas lagi. Baik, saya kira mungkin silakan nih Pak Safrudin ya memberikan pemaparan suatu topik yang menurut saya ini sangat menarik lah ya Pak. Oke, monggo Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya izin share dulu sebentar. Sudah ada di layar Pak? Ya, sudah Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan di Quality Club 2
ini sudah hampir 2 tahun ya Pak. Ada lagi kita mengikuti webinar untuk halal ini. Pertama-tama salam kenal dari saya. Sebenarnya sih saya koreksi Pak, bukan pakar, cuma ikut-ikutan aja untuk bisa menjadi pendamping halal di beberapa perusahaan gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih banyak yang percayakan untuk saya ikut mendampingi. Tentunya saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas anugerah kesehatan kepada kita semua. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan juga umur panjang sampai kita bisa melakukan webinar yang kedua. Lupa sholat serta salam selalu kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad salam serta keluarga dapat tempatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di lahir nanti. Baik, rekan-rekan Quality Club dari berbagai bidang jasa, bidang produksi, bidang usaha masing-masing. Kemarin itu dengan Pak Jul, Pak katanya ada lagi nggak kebijakan? Saya bilang sekarang justru udah limited nih Pak, saya bilang gitu kan, karena memang tanggal 17 Oktober ini regulasinya sudah keluar gitu. Terus oh ya udah ada bisa webinar, insya Allah bisa, karena buat saya kalau sertifikasi halal ini siar ya Pak ya. Jadi siar ya, artinya siar untuk kita semua, semakin banyak halal semakin memberi ketenangan terutama kepada umat muslim. Dari satu sisi adalah memang sebagai mayoritas, dan ini regulasinya juga sudah jelas baik secara agama dan kenegaraan. Kita mulai ya Pak ya. Baik. Saya izin share sekali lagi, saya bukan pakar nih Pak. Saya izin share aja. Jadi tentunya kalau karena ini adalah halal berasal dari agama Islam, perlu diketahui adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian juga dalam pelaksanaan nanti audit halal itu bukan hanya halal tapi thayyib juga. Kenapa? Sesuatu yang baik, sehingga di sini pada saat audit bukan hanya bahan-bahannya saja yang dinyatakan secara halal. Yang kedua adalah mengenai tempat penyimpanan, kebersihannya, dan chemical yang digunakan juga harus halal. Kemudian najis adalah sesuatu yang kotor menurut ketentuan syariat Islam, sehingga najis ini bisa mempengaruhi sesuatu yang halal menjadi haram. Saya lanjutkan pada slide berikutnya. Ketentuan ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat di 168 yang saya bacakan artinya, karena ini general adalah wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ketentuan ini adalah tidak disebutkan muslim tapi seluruh umat manusia, berarti dari berbagai manusia, tidak melihat itu dan agama manapun. Allah menyarankan kita memakan makanan yang baik. Kemudian juga dalam surat lanjutannya 169. Nah, ini saya masuk tadi adalah regulasi secara agama yang adalah perintah Allah. Dan hal ini adalah umat Islam bahwa kita diwajibkan untuk makan yang halal, sehingga kemudian saya sampaikan di sini adalah regulasi Pak Jul dan rekan-rekan yang menjadi payung regulasi halal adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, itu ditandatangani oleh Bapak Presiden SBY waktu itu. Kemudian yang terbaru adalah Undang Nomor 6 2023 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 14 tentang Cipta Kerja. Kemudian peraturan pemerintah nomor 399 2021 implementasi jaminan produk halal. Nah ini Pak, yang kemudian dikebutnya Undang-Undang nomor 33, kemudian dengan PP nomor 39 tahun 2021. Apa saja yang kemudian di adalah PP nomor 39 nomor 2 tahun 2021 adalah bahwa perlu diketahui bahwa di Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal yang saat ini adalah berada di bawah DEPAG, yang menaungi adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu ketentuannya adalah pasal satunya adalah produk adalah barang atau jasa. Dulu hanya barang ya Pak, barang kosmetik dan makanan saja, tapi sekarang jasa itu alat transportasi, kemudian gudang, itu hampir semua aspek sekarang sudah bisa disertifikasi halal. Kemudian pasal 4-nya produk masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah ini kemudian keputusan Menteri Agama nomor terbaru
ya 1360/2021 tentang bahan yang dikecualikan dari keujian sertifikasi halal disebut positive list. Kemudian keputusan Menteri nomor 748 tentang jenis produk yang wajib disertifikasi halal. Nah, bicara mengenai positive list, kalau bicara di dunia horeca atau disebut dengan hotel, restoran, catering, itu ada positive list itu sesuatu hasil alam, Pak. Bapak, rekan-rekan, yaitu seperti seluruh hasil alam seperti hasil pertanian, perikanan itu tidak membutuhkan sertifikat halal. Sebutnya positive list. Tapi ada yang disebut juga dengan bahan baku. Kemudian nanti juga dia bahan baku sendiri ada yang kemudian sifatnya kritis, Pak. Tidak masuk ke positif list. Contoh adalah seluruh binatang yang dipotong. Nah, itu diwajibkan harus ada sertifikat halalnya, Pak. Yang mana sekarang juga pemerintah dalam hal ini sedang gencar-gencarnya juga dan memberikan promo kepada RPH untuk segera mempunyai sertifikat halal. Nah, di Keputusan Menteri Agama nomor 748 ini akan kita uraikan produk apa saja yang harus disebut halal. Yang pertama adalah minuman, dua jenis produk, itu minuman dengan pengolahan, kelompok bahan minuman. Kemudian obat-obatan, Pak, obat tradisional, jamu, dan lain-lain, suplemen kesehatan, obat kuasi, obat bebas, kemudian kosmetik juga, produk kimia, kelompok bahan penolong, bahan kimia lainnya, kemudian produk biologi, produk rekayasa genetik, ada satu, kemudian barang gunaan, ada sandang, penutup kepala, aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, sampai dengan bahan penyusun barang gunaannya. Kemudian di dalam jasa penyembelihan, ya, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, ini yang termasuk dengan logistik, jasa pengemasan, jasa penutrian, jasa penjualan, termasuk jasa penyajian. Dan seluruh jasa, Pak, sekarang sudah diwajibkan. Kemarin waktu ada klien di Surabaya, karena dia drop ke Nestle, maka armadanya itu harus bersertifikat halal. Di mereka ada kepanikan karena dari penyelenggaranya, muaranya Nestle sendiri sekarang sudah mewajibkan setiap supplier yang datang membawa barang itu harus sudah sertifikat halal. Nah, ini, Pak, keputusan Menteri Agamanya yang mengenai PP tadi yang 39 nomor 21 ya bab 11-nya, bahwa tanggal 17 Oktober ini di sini nanti boleh, Pak, nanti di-share kepada anggota apa namanya rekan Quality Club yang kemudian apabila ingin mengetahui, mungkin kepada top level menginformasikan bahwa makanan minuman ini 17 Oktober, Pak, tanggal 1924. Jadi tadinya ini kita punya waktu tahun 2024 ini harus sudah sertifikat di tanggal 17 Oktober. Karena obat tradisional dan kuah suplemen itu diberi waktu dari 2021 sampai 2006. Itu, Pak. Tapi kemudian semuanya obat ini ada dari yang tadi diinformasikan dari awal, dari jenis-jenis obat, dari minuman, obat, kosmetik, produk kimia, biologi, produk rekayasa genetik, bahan gunaan itu nanti termasuk di seluruh jasa. Ini ada, Pak, di tabel ini. Jadi sampai diberikan sampai toleransi 2021 sampai 2006. Sementara untuk paling awal makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan adalah tanggal 17 Oktober 2024 ini sudah detennya. Yang lainnya musuh seperti itu, seperti ada yang tabel, dan tabel ini adalah dibuat saya adopsi dari LPP MUI. Nah, ada sanksi administrasi berdasarkan PP nomor 39 2021 adalah satu, peringatan tertulis. Pertanyaannya adalah apakah ada peringatan 1, 2, dan 3? Ini belum saya clear, belum mendapatkan informasi. Yang pasti katanya ada peringatan tertulis. Yang kedua yang cukup lumayan adalah ini denda 2 miliar, pencabutan sertifikat halal, dan atau penarikan barang dari peredarannya. Itu sanksi diberikan secara berjenjang, alternatif, dan atau kumulatif. Sekarang bagaimana proses pendaftaran sertifikat halal di BPJPH? Jadi untuk pendaftaran setiap badan usaha itu
dulu waktu belum ada BPJPH, seluruh kegiatan kita mendaftar di dulu kita bicaranya belum ada LPH namanya MUI, kemudian juga kita pendaftaran di MUI, diaudit oleh MUI, kemudian fatwa dari MUI, kemudian juga sertifikat keluar dari MUI. Setelah ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini dinamika berubah sehingga saat sekarang dulu MUI itu menjadi salah satu LPH namanya LPH BPPO MUI, Pak. Dari puluhan LPH yang lain karena di aturan BPJPH, di Undang-Undang BPJPH bahwa yang menjadi LPH bukan hanya bisa adalah akademis, jadi universitas banyak yang sudah sekarang menjadi LPH, kemudian lembaga masyarakat Keislaman, kemudian eh, pendidikan akademis, kemudian ormas juga bisa, Pak. Jadi banyak sekarang yang sudah LPH mungkin bisa di BPJP juga sudah lebih dari 200 di seluruh Nusantara ini. Cuman memang nanti beda-beda kelas gitu ya. Artinya tidak semua begitu LPH itu mampu dan mempunyai SDM untuk seluruh aspek. Saat ini saya selaku partner dari LPP MUI sih semua aspek yang disertifikasi yang tadi disebutkan dalam tabel itu semua ada, Pak. Sehingga menyebutnya LPP MUI itu adalah LPM Pratama. Jadi seluruh sudah internasional dan seluruh aspek 99% mereka sudah ada SDM-nya, artinya auditornya. LPH yang lain yang baru muncul belum tentu ada masih regional malah Jababeka saja yang auditornya juga mungkin baru makanan dan kosmetik. Saya lanjut, Pak. Nah, ini adalah persyaratan dokumen dan beberapa persyaratan dokumen itu yang sifatnya sudah template, Pak, dan tinggal isi aja lah satu surat permohonan, kemudian formulir pendaftaran, ini 2 template, aspek legal, nomor induk berusaha, nomor induk besar itu sudah harus berbasis statistical plus dengan KLBI-nya. Karena penentuan dari BPJPH adalah kalau sebelum Maret 2024 itu masih dihitung berdasarkan klasifikasi besar menengah kecil. Tapi sekarang BPJPH sudah hitung akumulasi kepada berapa banyak KLB-nya. Gitu. Bisa sekarang terjadi dalam NIB adalah menengah, tapi karena klasifikasinya banyak, bidang KLB-nya banyak yang diambil, KLB-nya banyak yang diambil, itu bisa menjadi besar. Secara persyaratan pendaftaran ke BPJPH itu ada tabelnya ada 3. Untuk kecil itu pendaftaran ke BPJPH itu 300.000, kemudian menengah itu 5 juta, kalau besar NIB-nya itu 12.500.000, Pak. Toh itu hanya baru pendaftaran. Kasus kalau kita bicara pada produk di Horeca di bidang makanan, hotel dan restoran, itu ada nanti ada lagi biaya antara pendaftaran ke BPJPH dengan ke LPH. Nah, setiap LPH itu biayanya punya kebijakan masing-masing, tapi ada batas limitnya dari BPJPH yang sudah ditentukan, batas atas dan batas bawahnya. Nah, ini persyaratan, Pak. Persyaratan yang yang harus kita siapkan. Ada 9 persyaratan. Ya, nanti salah satunya terpenting adalah kita bisa mengajukan untuk proses halal harus ada penyilih halal, Pak, internalnya. Tapi dalam hal ini kebijakan BPJPH memberikan peluang kepada eh, pihak lain yang kemudian ada kerjasama dengan suatu organisasi untuk bisa dijadikan penunjukan eksternal sebagai penyilih halal. Sifatnya untuk memuluskan mereka bisa mendapatkan sertifikat. Artinya bisa dipinjam atau bisa melalui konsultan yang sudah punya timnya, yang sudah punya sertifikat halal. Atau dari internal sendiri melakukan pelatihan selama 3 hari. Banding kalau dengan menengah besar itu harus BNSP, itu biayanya sekitar 7,5, Pak, bundling itu dengan BNSP-nya. Nah, itu bisa nanti saya rekomendasi, saya sebut salah satu partner kita adalah dengan IHT karena memang mereka sudah punya pengalaman banyak, tapi juga ada lembaga-lembaga lain yang sudah diakui oleh BPJS sebagai pelaksana untuk pelatihan. Nah, dari 9 ini semuanya kelihatan kepada aspek perusahaan,
Kalau seperti untuk poin 5, daftar produk dan bahan tentunya mungkin tidak berlaku untuk daftar produknya kepada bidang eh, jasa transportasi. Tapi bahannya itu nanti yang harus disubmit. Saya lanjut, izin lanjut. Kemudian, nah ini adalah prosesnya. Pelaku usaha pertama melakukan pendaftaran jadi PT SP Halal Go ID. Kemudian proses BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen yang ini tadi. Nah, di poin 7 itu ada dokumen sistem jaminan halal, yang disebut kita manual juga kalau di ISO, Pak. Itu ada yang di situ menerapkan 5 kriteria halal, dari mulai komitmen manajemen sampai dengan evaluasi. Evaluasi dulu waktu MUI itu ada 11 kriteria, kemudian BPJPH merampungkan menjadi 5 kriteria. Yang pertama adalah komitmen manajemen, kedua adalah bahan, ketiga adalah produk, yang keempat adalah proses produk, yang ketiga adalah evaluasi. Jadi evaluasi ini hampir sama Pak dengan ISO, ada internal audit yang dilakukan 1 tahun sekali, ada sehingga kelanjutannya adalah RTM, rapat tinjauan manajemen. Nah ini ada prosesnya, saya kembali ke depan lagi, bahwa nanti kalau BPJPH sudah memeriksa dokumen di dalam namanya PT Halal Go ID, kita punya kesempatan untuk memilih LPH mana yang ditunjuk. Ada pilihannya, besar, menengah, kecil. Di situ ada pilihan LPH itu ya yang bisa itu sekitar 50 lebih. Silakan aja LPH dipilih, mana yang dirasa comfortable, merasa nyaman, itu menjadi pilihan masing-masing, karena di situ juga ada harga, ada apa, ada kualitas, ada biaya, ya. Kemudian nanti dari BPJPH berdasarkan LPH yang ditunjuk oleh pelaku usaha akan memberikan dokumen kepada LPH, sehingga LPH memeriksa ulang, kemudian mengeluarkan biaya invoice kepada PU-nya. Nah, untuk setelah LPH yang ditunjuk, kemudian prosesnya adalah bergeser kepada fatwa MUI. Fatwa MUI itu dilaksanakan di MUI-nya sendiri itu setiap hari Rabu, Pak, keluar fatwa MUI-nya. Fatwa MUI itu bisa dilaksanakan, proses pengajuan kita bisa masuk ke MUI apabila sudah melewati proses audit. Ya, artinya di proses audit itu seluruh temuan sudah di-close. Tambah temuan belum di closing, maka tidak bisa masuk ke ranah berikutnya di fatwa MUI. Nah, nanti setelah masuk ke fatwa MUI, nanti yang pertama keluar adalah surat keterangan halal, kemudian nanti surat ketetapan halal, di mana surat ketetapan halal ini sebenarnya menurut saya seperti surat jalan kepada BPJPH yang berubah nanti menjadi sertifikat halal, Pak. Karena item-itemnya yang setelah diaudit oleh saya bicara dengan LPH LPP MUI, kemudian fatwanya dari MUI, kemudian nanti ada surat ketetapan hal itu berubah nanti sertifikat dari BPJPH dengan item yang sama yang sudah diaudit sebelumnya dari LPH. Ini masih sama, Pak, proses sertifikat halal. Pertama, data pelaku usaha, nomor induk harus berbasis risiko untuk bisa tahu harga. Saya bisa biasanya minta NIB terlebih dahulu, bersangka BLI-nya, kemudian produknya apa, kemudian kalau seperti untuk jasa, untuk gudang, untuk transportasi, saya tanya punya berapa garasi, berapa unit, gitu ya. Kemudian juga SDM-nya berapa, seperti itu. Tapi kalau untuk di Horeca, saya tanya berapa total menu, berapa bahan, berapa dapurnya di mana, gudangnya di mana, itu seperti itu, Pak. Memang variatif berdasarkan bidang usaha masing-masing. Kemudian poin B, data proposal penyeluruhan melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup, sertifikat penyelia, alias keputusan penyelia. Jadi ada 3 di dalam data penyelia itu, ada KTP, kemudian CP-nya, dan sertifikat telah mengikuti pelatihan. Di mana sertifikat penyelia ini harus lembaganya sudah diakui oleh BPJPH. Kemudian selanjutnya nama dan produk, tadi sudah dibahas juga, nama jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal. Contoh, nama produk ini tidak boleh menyalahi dengan syarat Islam, Pak. Kalau kemarin ada bahasa sambal setan gitu ya,
karena pedasnya beda gitu ya. Pak, itu tidak boleh, atau namanya western segregate gitu, kiss body gitu ya, itu nggak boleh, atau hot body nggak boleh itu Pak. Itu jadi ada beberapa di saat Islam itu yang tidak boleh kan, seperti nasi goreng gila gitu ya, terus es pocong ya itu, atau nanti candy mint dog ya, atau candy mint pig gitu, atau gambarnya sendiri yang ada itu tidak diperbolehkan seperti itu. Kemudian daftar produk dan bahan yang digunakan, jadi bahan itu ada terdiri dari 3, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Kemudian satu lagi agent chemicalnya, ada tambahannya. Bahan baku yang tadi saya sebutkan adalah hasil dari seluruh produksi, hasil alam yang sifatnya tidak melalui proses produksi, seperti hasil pertanian, hasil perikanan. Begitu. Kemudian bahan tambahan adalah seluruh hasil produksi yang dihasilkan dari proses seperti hasil pabrik, Pak. Ya, seperti kecap, bumbu penyedap, dan lain-lain. Bahan penolong sendiri adalah yang menjadi alat untuk bisanya proses tersebut. Contoh kalau bicara di bidang makanan, kita ada kuasnya gitu ya, terus ada menggunakan plastiknya, ada tokonya, dan lain-lain. Kemudian proses pengolahan produk, kemudian ini juga ada nanti SOP, berkaitan dengan SOP, itu tentunya SOP ini bervariasi berdasarkan bidang usaha masing-masing. Ada juga SOP-nya yang cukup di manualnya saja, ada yang kemudian memang SOP-nya harus tersendiri. Kemudian yang kelima, dokumen sistem jaminan produk halal, suatu sistem manajemen yang susun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan untuk menjaga kesinambungan proses produk halal. Di sini adalah bahwa perlu diketahui, pasti mungkin sudah tahu, sekarang setelah di BPJPH, sertifikat itu per Maret 2023, Maret 2024 itu sudah ini Pak, sudah berlaku seumur hidup. Kalau kemarin-kemarin masih ada berlaku adopsi dari MUI 4 tahun, sekarang sudah berlaku seumur hidup. Bagaimana monitornya adalah LPH, baik LPH atau BPJPH, kita diwajibkan melakukan report tahunan, Mbak, berupa internal audit, kemudian melaporkan apabila ada perubahan produk ataupun perubahan bahan. Nah, ini adalah contoh apabila pengisian data di PTSP, itu nanti akan keluar namanya STTD, surat tanda terima dokumen. Seperti ini, bahwa dinyatakan bahwa seluruh dokumen kita dinyatakan valid, artinya bisa dilanjut dan lengkap. Setelah itu, inilah Pak, sertifikat halalnya BPJPH, seperti ini. Ini berlakunya sudah 2024, Juni, sudah berlaku seumur hidup. Nah, ini nanti lampirannya ini, lembar pertama itu tadi adalah mengenai nama perusahaan, produk lain-lain. Nanti yang kedua itu lampirannya. Lampirannya tergantung dari produk yang didaftarkan. Ada yang 10, ada 50, 100, nanti dengan sendirinya akan ditampilkan berdasarkan produk yang kita daftarkan di dalam sistem. Yang kita daftarkan di PTSP Halal Go ID atau di LPPM itu di Sherol. Nah ini Pak, yang kemudian kriteria SJPH yang tadi saya sampaikan, waktu dengan LPP UMI, waktu belum ada BPJPH, itu ada 11, kemudian di press oleh atau dirangkum atau direkap menjadi 5 kriteria. Sebenarnya ada yang dari 11 itu masuk ke 5 ini Pak. Poin di kriteria SJPH MUI, kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan itu ada di komitmen dan tanggung jawab. Bahan fasilitas produksi, bahan ada di 2, produksi fasilitas produksi dan produk ada di 3 dan 4. Seperti itu Pak. Jadi semua yang 11 itu, di 5 itu sebenarnya ada semua. Kalau untuk 10 dan 11, audit dan kaji ulang itu ada di pemantauan dan evaluasi. Nah ini saya gambarkan proses di salah satu LPH yang saya selalu berpartner adalah LPPMUI, adalah yang namanya sistem Sherol, Pak. Ini sistem Sherol, prosesnya kita sign up, kemudian melakukan registrasi, melakukan pembayaran 300
200.000, kemudian upload dokumen, ya, semua monitoring pre-audit dilaksanakan. Kalau nyatakan seluruh dokumen lengkap oleh pihak LPH, maka akan ada membayar biaya akad. Biaya akad ini invoice judulnya sih ya, invoice besaran tabel yang diberikan, informasi yang diberikan oleh PU kepada LPH sehingga keluarlah biaya untuk proses auditnya. Setelah itu nanti sekarang ada boleh kita meminta jadwal, Pak, saya mau diaudit tanggal berapa, itu bisa kita mengajukan. Nanti ada feedbacknya dari mereka dan itu bisa dilihat di Serol pada monitor auditnya. Kemudian setelah proses pelaksanaan audit, kita bisa monitoring post audit. Di sini adalah di poin 9 ini adalah kita memantau perbaikan apa yang harus kita lakukan di sini. Jadi di dalam by system semuanya kita bisa lakukan perbaikan dan kemudian kita bisa email ke pihak LPPMUI bahwa poin-poin yang temuan apa aja yang sudah kita closing. Karena itu tadi fatwa monitoring fatwa setiap hari Rabu dilaksanakannya. Kemudian sertifikat itu akan keluarnya besoknya Pak ya. Artinya yang tadi saya sampaikan itu fatwa MUI selesai dan dinyatakan pertama surat keterangan halal, ketetapan halal, tidak lebih dari 1 minggu nanti surat sertifikat halal dari BPJPH sudah bisa terbit dengan catatan sudah melakukan pembayaran lunas. Nah ini salah satu dashboardnya dari Serol. Ada beberapa registrasi itu memasukkan. Nah ini adalah nanti mulai dari khas dokumen yang pertama, yang kedua gambar pabrik itu adalah outlet, yang kemudian yang ketiga tangan ada kotak primas itu adalah produknya ada berapa, kemudian ada tabel, ada catatan kecil atau materialnya apa saja, kemudian yang ikon yang kelima adalah matrik. Matrik itu adalah kolerasi antara bahan dengan produk. Kemudian yang kelima ada di kuesioner. Nah ini adalah ketetapan halal yang tadi saya sampaikan. Jadi ketetapan halal seperti ini Pak. Jadi ketetapan halal yang dikeluarkan oleh MUI sebenarnya kalau ini sudah keluar, kita sebenarnya sudah selesai. Tinggal menunggu saja karena ini sudah dinyatakan bahwa pengajuan kita sudah selesai. Sudah dilakukan oleh sudah dinyatakan lolos halal oleh Fatwa MUI. Sekarang 3 hari udah bisa ada BPJPH-nya. Nah ini adalah biaya yang tadi saya sampaikan mengenai biaya transparan, ya artinya tadi permohonan sertifikat halal reguler tuh untuk usaha mikro dan kecil 300.000, 5 juta, yang besar 12.500.000. Jadi kalau perpanjangan ini diabaikan juga karena ini kan sudah tidak ada perpanjangan lagi. Tapi kita di PAU yang kedua itu menjadi fokus kita karena registrasi awal. Nah, ini ada beberapa tabel yang perlu saya sampaikan sebagai informasi bagaimana sebuah LPH melakukan biaya di luar tadi register ke BPJPH. Nah, ini informasi juga unit kos biaya pemeriksaan kehalalan produk, kalau barang penggunaan dan kemasan harganya sudah ada tabel terkininya. Kemudian itu aja Pak. Sementara yang bisa sampaikan kita mungkin nanti bisa tanya jawab karena kalau banyak sebenarnya banyak sekali Pak, tapi saya pikir kita lebih ruang kita diskusi bersama-sama Pak. Demikian Pak Jul dan rekan-rekan di Quality Club 2 yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya singkatnya adalah ini prosesnya, tapi detailnya pekerjaannya lumayan. Pada kenyataannya tidak sesimpel apa yang saya sampaikan. Monggo Pak, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut serta. Saya juga pastinya mohon maaf apabila ada penyampaian tidak detail, tidak secara keseluruhan. Terima kasih Pak Jul. Oke, terima kasih Pak Safruddin ya. Luar biasa Pak, ternyata
itu Pak sampai mengatur soal nama ya Pak ya tadi ya. Kayak Ya, nasi, betul. nasi apa? Nasi gila nggak bisa. Berarti Ya, belum halal tuh berarti ya. betul. Oke, baik Pak, ini sebentar ke belakang sebentar. Tadi kan ada namanya BP, berapa istilah-istilah ya Pak ya? BPJP, BPJPH, LPH, Badan. Hmm, itu artinya nih halal ini sekarang dikelola oleh pemerintah ya Pak. ya, di bawah Departemen Agama, Pak. Itu tadi yang BPJP itu ya berarti. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke. Kalau LPH tadi apa itu Pak? Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi semacam lembaga sertifikasi kalau di ISO. Lembaga sertifikasi, betul Pak. Betul, bahasa ISO di lembaga sertifikasi. Hmm. Lalu tadi ada lagi di MUI-nya itu sebagai Ya, jadi dulu kan waktu belum ada BPJPH, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu tidak ada istilah LPH, Pak. oh, Karena dilakukan semuanya kita daftar di MUI, ya kan, yang audit MUI, yang fatwa di MUI, sertifikat dari MUI. Nah, dengan ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini, salah satunya adalah perkembangannya memberikan kesempatan kepada apa namanya bangsa inilah ya gitu ya, baik dari bidang pendidikan yang tadi saya sebutkan, dari ormas juga bisa, keagamaan gitu ya, terus banyak aspek yang bisa melakukan membuka peluang untuk menjadi sebuah lembaga pemeriksa halal. Sehingga MUI sendiri, kalau kita dulu bicara MUI, sekarang LPH MUI itu sudah berubah karena sudah menjadi LPH, namanya LPH LPPU MUI. oh, oke. Ada yang lain juga banyak, mungkin Bapak pernah search di BPJP Halal 2 ID, itu kan ada LPH tuh banyak, ada Hidayatullah gitu Ya, kan, ya. terus ada UIN gitu ya, ada banyak banyak banyak, ada Skopindo sekarang juga ikutan, supaya Indonesia juga gitu. Oke. Ya. Oke. Baik Pak, ini ternyata banyak sekali nih yang masuk di chat ya. Selain Oh di gitu. kemarin juga ada ini ya. Saya kira mungkin mungkin saya langsung aja. Mungkin kalau ada teman-teman yang langsung mau bertanya, langsung boleh. Persilakan. Ya, siap siap, kita sharing ya Pak. Ya, soalnya di chat juga udah banyak nih. Ada yang mau langsung aja mungkin sampaikan. Pak Joko sudah ini. Langsung aja Pak. Pak Joko silakan. Selamat malam. Terima kasih Pak Jun. Terima kasih. Selamat malam Pak Pak Sarfudin. Malam Pak Joko, selamat malam. Saya Joko Pak dari PT Pura Barutama Kudus. Nah, kami ini kan multi company Pak. Jadi dalam satu perusahaan itu ada beberapa divisi. Itu kan divisi kami itu dulunya itu gabung dengan divisi lain yang sudah sertifikasi halal. Nah, per tahun 2024 ini itu kan berpisah dengan divisi yang lama dan bergabung dengan divisi kami. Dan sertifikat halalnya itu berlaku sampai tahun 2025 karena masih ada masa berlakunya Pak, Oh ya, ya. Februari. Nah, ini nanti setelah masa berlaku sertifikatnya habis di Februari 2025, nanti prosesnya seperti apa ya Pak? Bapak tinggal mengajukan aja nanti surat permohonan perubahan Pak. Kalau sudah Nah, punya sertifikat, nanti apa namanya, ada syarat-syarat. Nanti yang bisa juga template-nya ada permohonan. Artinya diberlakukan kan yang tadi, tidak diulang lagi proses auditnya, tidak diulang lagi proses dokumennya, cuma hanya nanti pengajuan aja Pak sifatnya kepada BPJPH-nya. Nanti ada apa namanya, perubahan kepada sertifikat kepada pelaku usaha tanpa ada lagi expire date-nya gitu loh ya Pak. berarti kami tinggal mengajukan ke Badan BPJPH. Penyelenggara Produk Halal Betul, tadi ya Pak? betul Pak. Nah, untuk dokumen yang tadi pada saat proses sertifikasi awal, maksudnya dulu, itu kan kami saat ini kan masih mengikuti yang di induk yang lama ya Pak, divisi yang lama. Itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, kan sudah dinyatakan halal kan, sudah itu Oh, dilanjut saja. oh Karena ya Pak. kan fokusnya Pak Joko adalah supaya tidak ada batasnya ini ya Pak ya.
Sertifikat Ya, itu seperti yang tadi saya sempat kita lihat itu kan sudah tidak ada. Itu nanti tinggal proses saja, Pak. baik-baik Pak. Terima kasih Tidak atas tidak penjelasannya dari Pak. tidak dari utang ya, Pak, dari awal gitu di audit enggak. Ada itu nanti tinggal pengajuan aja kita perubahan. Ya, semacam kayak perpanjangan sebetulnya ya Pak. Ya, perpanjangan untuk bilangkan nanti perpanjangan itu hilang nanti bawahnya itu enggak ada. Baik Pak, terima kasih Pak atas Ya, penjelasannya. Terima terima kasih kasih juga Pak Yul. Pak. Oke, Ya. terima kasih Pak Joko. Ini saya bacakan ya dari Pak Alfi. Dia bertanya, bagaimana dengan perusahaan jasa, transportasi, dan pergudangan? Apakah juga wajib memiliki SJPH ya di Oktober 17 Oktober 2024 ya? Apakah ini halal juga termasuk untuk perusahaan transportasi dan pergudangan, Pak Safri? Iya betul Pak, betul. Kebetulan saya ada beberapa klien juga yang saat ini sedang gencar juga, karena berkaitan sebenarnya kan kalau untuk transaksi jasa ini tidak tahun 2024 ya Pak, karena itu kan 2024 yang tadi disampaikan itu kepada kosmetik, bahan makanan dan jasa pengguna lainnya. Nah, tapi sehubungan dengan saat ini bergerakannya berbarengan yang tadi saya sampaikan seperti Nestle itu ada beberapa mall yang kemudian menyampaikan bahwa kalau ingin jadi supplier harus halal gitu Pak. Memang Pak, sekarang itu regulasinya nanti saya sampaikan ke Pak Jul mengenai PP nanti yang tadi 39 itu nomor 2021 regulasinya, nanti peraturannya supaya lebih jelas mungkin bisa dibaca sama-sama oleh Baliti, monggo nanti di touch file-nya aja. Nah itu memang eh, pada bingung juga sih pas tadinya. Pak benar nih Pak, kita kan nggak ada hubungannya dengan makanan kan gitu Pak ya pertanyaannya secara apa namanya awamnya gitu. Kita kan cuma bawa bawa barang aja. Nah, regulasi ini kemudian berkembang sangat pesat, artinya meyakinkan proses untuk transportasi itu tidak digunakan hari ini bawa najis, besok bawa yang halal gitu Pak. Hmm. Itu. Jadi harus meyakinkan bahwa dari mulai pengiriman itu transportasi harus halal. Dan saya informasikan untuk proses gudang transportasi itu jauh lebih prosesnya persyaratannya jauh lebih mudah daripada untuk Horeca, Pak. Mereka tadi tuh yang restoran. Hotel, restoran, catering, ya. Hotel itu jauh lebih, artinya kita bisa punya target 1 bulan selesai itu insya Allah bisa. Tadi Bapak juga kalau nggak salah ada tabel tadi jasa penyimpanan ya. Ya, jasa penyemak gudang dan transportasinya. Baik, tadi ada yang ini ya, raise hand Pak Sabto kalau nggak salah. Mungkin Pak Sabto silakan kalau ada pertanyaan. Ya, selamat malam Pak Zul, Pak Syafruddin. Oh, Ya, Pak. Pak Sabtu. Jadi Monggo. saya melanjutkan pertanyaan Pak Joko tadi kayaknya apakah untuk yang sertifikasi halal ini harus ada MR dan kemudian bagaimana persyaratan MR-nya. Yang berikutnya adalah bahwa ya kurang lebih range biaya dari proses sertifikasi ini kan tidak hanya sertifikasi di BPJPH tapi melainkan juga harus ada training untuk penyelia halal dan Halal. sebagainya. Nah, itu tuh di range berapa ya Pak ya? Terima kasih. Pak Tolong boleh tahu di bidang apa ya, Pak? Saya di industri alat tulis Pak. Oh ya, satu lagi industri alat tulis kalau nggak salah tadi terakhir tahun 2026 ya Pak Syafruddin. Ya, 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 masih lama. 2 tahun lagi Masih Pak, lama. 2 tahun. Ya. Jadi secara biaya itu tadi tergantung bidang usaha masing-masing, Pak. Yang pasti memang kalau satu pakemnya di BPJPH itu yang tadi dilihatkan itu dia melihat kepada klasifikasi usahanya. Artinya kalau yang tadi yang kecil 300.000, menengah 5 juta, besar 12.500.000 itu melihat kepada NIB berbasis risikonya. Tapi kalau kepada Pak Sultan bertanya biaya berapa, price-nya itu beda lagi Pak. Nanti mungkin ini kan apa namanya materi ini boleh ya Pak di-share. Di situ kan ada mengenai sini ada biaya yang ini nanti bisa sebagai informasi untuk pelaku usaha sendiri atau kita bisa juga memberikan informasi dari selaku kalau kita mungkin langsung pelaku usaha atau kita sebagai bawahan bisa langsung ke atasan kita. Ini nanti kan ada di dalam informasi materi ini Pak.
range-nya. Karena contoh nih Pak ya, contoh bicara di jasa makanan, contoh nih Pak. Jasa makanan itu berhitungannya bukan per item, tapi dia punya 1 sampai 99 produk, itu satu tabel Pak, satu harga. Paketnya begitu. Jadi kalau kisarannya tergantung dari usaha bidang masing-masing. Kemudian begitu dengan penyilih halal, yang tadi saya sampaikan untuk penyilih halal itu kalau hanya ikutan untuk saya satu rekomendasi di IKTEK, itu kalau penyilih halal itu sekitar 3.700.000 di luar bandingnya. Kalau banding dengan BSP sekitar tambah lagi 4 jutaan Pak, 7,5 juta gitu. Nah, itu berlakunya untuk sertifikat penyilih halal itu per 4 tahun. Karena ada BSP harus ada nanti di refresh lagi. Nah, tadi Bapak tanya MR ya. Maksudnya MR seperti manajemen seperti di ISO maksudnya atau Iya, bagaimana? betul, Pak. Iya, iya. Oke. Oke, jadi kalau kalau MR itu kan kita bahasa di ISO ya, gitu. Nah, tapi kalau di SJPH, sistem jaminan produk halal itu ditanggung oleh penyilih halal, Pak. Tapi kalau penyilih halalnya belum ada, itu bisa internalnya ada koordinator halal. Itu. Nah, untuk penyilih halal internal itu harus diwajibkan beragama Islam. Tapi kalau koordinator halal itu tidak harus beragama Islam. Contoh, saya selaku konsultan, ada beberapa perusahaan, dia ingin halal nih Pak ya, ingin punya sertifikat halal. Maka saya di-hire, ditunjuk sebagai penyilih halal eksternal Pak. Surat penunjukannya kepada saya, jadi selama proses sampai dengan mengawal proses sertifikat keluar itu, saya dianggap sebagai penyilih halalnya dari perusahaan X tersebut. Setelah selesai, saya menyarankan kepada internal untuk mengajukan satu orang, biasanya koordinator untuk melanjutkan mengikuti pelatihan penyelia, Pak. Begitu. Jadi ini aturan dari BPJS supaya kan kalau menunggu penyilih halal lama gitu ya. Sementara keburu-buru boleh tuh Pak. Saya dalam hal ini saya konsultan pendamping beberapa perusahaan, nama saya dipakai nih. Itu dengan aturan ada surat keputusan penunjukan kepada saya sebagai penyilih halal eksternal. Sehingga dalam namanya nanti di bagan tim jaminan produk halal, saya sebagai penyilih halal tidak boleh dimasukkan dalam organisasi internalnya. Tetapi nanti pada saat di audit saya menerangkan bahwa saya sebagai penyilih halal. Mereka sudah paham. Tapi kalau mengenai biaya penyilih halal itu 3,5 juta Pak. Tapi ini saya merekomendasi ke salah satu lembaga pelatihan IHTEK ya Pak. Ada juga yang murah dari itu ada. Gitu. Tergantung. Pak. Tapi kalau biayanya range-nya mungkin antara 1 sampai dengan 3,7 Pak. Ya. Yang pasti pesan saya, pastikan penyilih halal pelaksana pelatihan penyilih halal itu sudah terregister di BPJPH. Begitu Pak. Ya. Kalau gandeng dengan BNSP itu wajib nggak Pak? Kalau badan usahanya klasifikasinya menengah ke atas. Itu Pak persyaratannya. Kemarin Februari baru keluar tuh Pak. Keputusannya Februari kemarin. Jadi penyilih halal harus banding dengan harus ikut BNSP itu. Uji komnya BNSP itu pada Februari kemarin dan itu khusus berlaku untuk menengah ke atas. Ya. Baik, terima kasih Pak Syafruddin. Sama-sama Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ini saya agak ngebut sedikit ya, waktunya soalnya sudah mepet nih. Dari Mbak Helma ini ya, sama Pak Medi. Dia bertanya ini Pak mengenai barang yang apakah yang sandang ya, penutup kepala, aksesoris, itu juga masuk kategori halal apa tidak ya? Itu yang saya tangkap ya. Pak Medi juga sama nih, apakah alat elektronik seperti kulkas tertempel halal? Kriterianya seperti apa? Oh tadi sudah ada ya kriteria. Oke, yang maksudnya ini penutup kepala ini aksesoris sandang itu juga masuk dalam ini juga Pak. Untuk pembuatan itu juga masuk ke? Iya Pak. Sesuai dengan tadi yang tabel
saya sampaikan, yaitu alat salah satu mungkin itu termasuk dengan medis, itu kosmetik, barang gaul. Ini ada di sana penutup kepala nih Pak. Oke. Jadi Jelas ya. punya waktu 2021 sampai 2026 sama dengan main. Ini Pak, penutup kepala dan aksesorisnya. Terus tadi ada pertanyaan kulkas, iya Pak. Kulkas sudah diwajibkan halal karena itu menjadi media penyimpanan. Penyimpanan ya. Betul, betul. Dulu nggak ada istilah kulkas halal karena dulu itu orientasinya yang tahu halal itu saya juga dulu yang tahu halal itu dulu itu mereka juga sistemnya masih membuat sistem secara sistem Pak lebih orientasi 90% kepada makanan sistemnya ya gitu ya. Jadi, makanya dengan perkembangan waktu kosmetik kulkas dan kebetulan saya waktu itu ada di Surabaya saya ketemu dengan auditor dari FUI lagi ngaudit apa bos kulkas. Tugas. Mas freezer. Oh iya, ternyata bahan-bahannya Pak yang digunakan untuk bagian dalamnya, gitu. Oke. Maksudnya bahan di kulkasnya atau bahan pembuat kulkasnya? Ya. Bahan yang lapisan yang dalamnya Pak, sebagai media penyimpanannya itu. Oh, oke. Ya. Bahannya terbuat dari apa kayak gitu. Makanya sekarang ada kulkas yang tulisannya halal. Jangan kulkas kontainer aja ada yang tulisan halal kan Pak. Udah lihat belum Mbak Ajul? Ada kontainer yang tulisan halal, logo halal. Belum sih, belum. Saya beberapa kali foto tuh kontainer waktu ya apa namanya ke arah Bekasi itu di Cikarang tuh ada kontainer ada di sampingnya udah ada halal ungu itu Pak. Oh, oke. Iya. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Ini Baik, lanjut. ini dari Mbak Sri Rezeki Koto. Oh, apakah sertifikasi halal ada masa berlakunya, Pak? Ya tadi awalnya berlaku sebelum Maret 2024 itu masa berlakunya 4 tahun. Atau Kemudian itu sekarang sudah tidak ada setelah sertifikat keluar dari April aja ke sini anggap aja itu sudah tidak ada masa berlaku Pak. Artinya berlaku seumur hidup. Sehingga kontrolnya adalah kita setiap tahun selaku penilai halal internal ataupun saya selaku konsultan itu mengingatkan kepada PU untuk melakukan report reguler tahunan itu berupa hasil internal audit, kemudian apabila ada perubahan bahan atau ada perubahan produk, Pak. Sekarang udah ibaratnya harganya jatuhnya murah ya karena berlaku seumur hidup sih. Kalau dulu kan 4 tahun harus diaudit lagi sampai kemudian kalau audit kita ada di MU itu ada namanya khas, kita dapat sertifikat A 3 kali, maka auditnya on days gitu loh Pak. Udah nggak di itu. Kalau sekarang sih udah BPJP udah melepas tuh. Jadi tidak ada Pak. Kalau sekarang yang kalau udah sekarang sudah seperti tadi yang di display di apa ya di materi bahwa sekarang sudah seumur hidup judulnya sih Pak. seumur hidup ya. Oke. Oke, ini Pak satu biaya sudah tadi dari ini dari Mbak Devi ya. Bagaimana penilaian kehalalan untuk suatu proses produksi yang menggunakan air limbah yang diolah BWTP dan digunakan kembali. Jadi proses produksi yang menggunakan air limbah apakah itu masuk kategori halal atau tidak, Pak? Mesti lihat izin lagi ya. Di ini. Ya, nanti yang kemudian kalau ini kemudian dari limbah digunakan untuk dikonsumsi, maka adalah nanti prosesnya kan limbah ada suatu yang najis tapi kemudian berhasil untuk diminumnya kan berarti sudah bisa digunakan oleh manusia, maka akan ditanyakan mengenai kita bicara seperti PDAM lah ya gitu kan. Favoritnya apa yang digunakan, pemutihnya apa seperti itu. Itu Pak, nanti ditelusurinya kepada bahan-bahan yang digunakan untuk menerapkan dari limbah menjadi bisa dikonsumsi Pak. Ya ini banyak sekali teman-teman yang bertanya soal produknya ya. Jadi nanti ini materi akan saya bagikan, nanti akan Monggo, silakan Pak. download Silakan. ya. Silakan. Karena ini banyak sekali teman-teman bertanya mengenai thinner ya, atau juga mengenai air minum ya. Kalau air minum sudah pasti ya Pak ya. Iya. Ya ini ya saya kira itu. Oke, sebentar ya, saya ambil yang dari pertanyaan dari itu. Ini ada yang masuk ke pendaftaran, ada 10 pertanyaan, saya coba filter, kelihatannya sudah hampir semuanya terjawab ya.
Oh ya, ini ada pertanyaan, apa kendala tersulit dalam implementasi jaminan halal? Apa ya Pak? Kira-kira kendala-kendala, apakah dari, kalau di ISO itu kan biasanya kendalanya dari manajemen ya, kurang komitmen, Ya. terus kemudian mungkin perlu investasi kah atau apa? Apa yang menjadi kendala utama Pak? Ya, sebenarnya sih hampir sama dengan ISO, Pak. Kendala yang pertama adalah yang paling ini poin 6 ya Pak. Kendala tersulit pada saat jaminan halal adalah kurang aware-nya juga sih kepada tim, yang artinya tujuannya yang penting hari ini halal, besok saya menggunakan barang yang lain, nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi saya selalu menekankan, sorry Pak Jul, saya bilang gini kepada mereka, saya bilang kalau dalam sertifikasi ISO itu pertanggungjawabannya adalah dunia. Tapi kalau sertifikasi halal, terutama di bidang makanan, itu dunia dan akhirat, saya bilang. Jadi komitmennya harus dijaga. Karena kenapa? Kalau di bidang makanan, kalau kita sudah punya halal, hari ini sampai dengan mayoritas semuanya barang halal, kemudian sertifikat keluar, besok manajemen mengatakan pakai aja ya, yang nggak halal juga kita, yang penting sudah sertifikat halal, berarti Anda sudah mempertanggungjawabkan dunia akhiratnya orang yang mempercayakan kepada suatu lembaga yang sudah punya sertifikat halal. Gitu Pak. Jadi tersulitnya adalah memang internal yang harus benar-benar peduli pada pentingnya halal itu Pak. Ya, karena memang bukan tidak mungkin beberapa perusahaan besar mengejar halalnya, besok lusa setelah halal dia kemudian kembali menggunakan barang-barang yang selama ini tidak boleh digunakan gitu. Terutama tanda kutip adalah bahan makanan yang dimakan oleh kita di sebagai manusia gitu, perlu kehalalannya. Yang tersulit adalah komitmennya sih Pak. Yang kedua adalah untuk implementasi kepada produk-produk yang datang dari luar, gitu ya, seperti makanan Korea, makanan Jepang, itu agak sulit sih Pak untuk mengimplementasikan sesuai dengan rasa sama di sana, karena ada satu brand itu dia tidak mau gitu, dihalalkan. Kenapa? Karena kalau menggunakan, saya ambil satu produk Kikoman tuh hampir seluruh produk-produk yang saus-sausnya Jepang, Korea itu dia punya gitu loh. Tapi begitu pakai Kikoman itu rasanya berbeda. Nah, si PU ini karena rasa berbeda, yang makannya memang orang sono, itu nggak jadi dihalalin gitu. Itu Pak. Jadi kalau implementasinya ini tidak mudah, terutama untuk beberapa saya banyak di restoran ya gitu, di mereka itu kesusahan mencari penyesuaian barang yang halal, yang sama ya, yang sama gitu. Rasanya itu masih belum dapat tuh gitu. Artinya ya. ada kalau ada kita itu sudah ada Jepang, ala Jepang, nah itu udah halal tuh Pak. Gitu. Tagori kayak gitu banyak, terus apa namanya bahasa Jepangnya Yon Sabi kayak gitu kan banyak Pak, sekarang udah halal. Ya. Oke, jadi kembali ke tadi soal apa namanya implementasi kesulitannya sama dengan penerapan ISO ya Pak. Betul Pak, Gitu ya. semiliar aja Pak. Kalau di ISO kan ada kemungkinan sertifikat dicabut, begitu juga di sertifikat halal Pak. Iya, betul. Sifatnya itu sidak Pak dari BPJPH. Sidak ya. Iya, sifatnya sidak. Jadi ada kejadian pada klien saya 2 bulan setelah kelas sertifikat, kemudian saya ditelepon oleh klien, Pak ini dari BPJPH. Oh ada apa keperluannya? Dia meyakinkan bahwa sertifikat ini bukan abal-abal, sehingga mereka seluruh minta persyaratan dokumen yang dikirim, yang diupload kepada baik kepada BPJPH ataupun ke LPH itu diminta semuanya kopinya. Kemudian juga mereka melakukan investigasi ke dapur, memastikan bahwa barangnya ada sesuai gitu. Karena enggak memang nanti akan dapat teguran Pak. Oke. Baik Pak Safruddin, pertanyaan terakhir dari saya.
kalau di ISO itu misalnya Pak ya mendapatkan sertifikat dari A sampai sampai mendapatkan sertifikat mungkin 3-4 bulan atau sampai 6 bulan bahkan juga sampai 1 tahun ya tergantung dari bidang usaha perusahaan dan besar kecilnya satu organisasi. Nah, bagaimana dengan sertifikasi halal? Kira-kira berapa lama ya Pak umumnya bisa mendapatkan dari nol, dari zero sampai dengan sertifikat? Apakah 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan Oke, saya pisahkan dulu ya antara jasa dengan produk ya Pak. Kalau jasa seperti untuk transportasi gudang itu kurang lebih 1 bulan bisa selesai. 1 bulan ya? 1 bulan bisa selesai Pak. Tapi kalau produk seperti yang tadi Horeca itu tergantung dari banyaknya produk Pak. Karena kalau restorannya itu udah menunya aja 600 gitu ya Pak. Itu bisa mungkin 1 bulan 3 bulan, apalagi itu banyak barang impor gitu yang mesti direpes dengan cari dulu yang halal itu bisa sampai 3 bulan lebih. Tapi kalau kemudian produknya bicara kayak apa namanya perusahaan kecil, catering kecil yang ya kita bicara rumahan gitu ya, menengah gitu yang dia melayani makan siang karyawan itu cuma punya 30 menu, itu 1 bulan juga bisa selesai Pak. Apalagi kalau udah nama produknya semuanya nasional gitu ya. Ya, itu bisa dalam 1 bulan selesai juga. Jadi lebih tergantung kepada produk apa dulu yang akan didaftarkan. Yang pertama adalah Pak, saya memberikan satu tips. Kalau ingin cepat, jangan dulu daftar, tapi persiapkan seluruh dokumen persyaratan Pak. Yang tadi yang tadi di awal nih. Nah ini Pak, persyaratan yang ini siapkan dulu semuanya. Yang 9 ini ya? Ya, sebagai keterangan ini disiapkan dulu semuanya. Itu lebih baik daripada nanti setelah upload satu itu udah lebih lama. Makanya memang saya sendiri konsennya saya tidak ingin terburu-buru, saya selalu melakukan gap analis. Jadi apa kekurangannya, kelebihannya setelah semua dokumen itu saya upload. Karena kalau dokumen kan nggak lama Pak, paling lama satu hari lah dengan kita ke PTSP, paralelnya adalah ke LPH gitu ya. Barengan itu 1 hari ya, paling nggak 2 hari udah selesai Pak. Tapi kalau kemudian kita baru surat permohonan pendaftaran, daftar produknya belum ada, nanti buat lagi. Ini sebulan tuh kalau saya menerapkannya ke klien adalah siapkan dulu Pak ini semuanya. Gampang kalau untuk upload gitu. Itu lebih cepat Pak prosesnya. Sehingga karena buat mereka dari LPH itu bisa melaksanakan audit kalau sudah formulir produknya sudah ada, manualnya sudah jadi, ataupun yang 9 itu sudah ada, cepat Pak gitu. Jadi tips dari saya kalau mau sertifikasi adalah jangan terburu daftar, tapi siapkan dulu seluruh pelurunya ibaratnya Pak. Pelurunya kita siapkan dulu, baru nanti sekali nembak gitu loh. Pelurunya ini yang 9 ini ya? Ya betul Pak. Gitu. Jadi tadi berarti kalau untuk jasa lebih cepat ya 1 bulan, kalau produk mungkin agak lebih lama ya. Jadi kalau menurut saya halal lebih cepat ya Pak daripada ISO. ISO 1 bulan agak sulit sih. Tapi saya kira Di halal bisa Pak, betul. Di halal bisa, betul. ISO mungkin karena banyak implementasi ya harus ada beberapa kali pertemuan. Tapi kalau di jasa itu gudang dan transportasi itu 1 bulan. Insya Allah garansi bisa selesai Pak. Yang penting tadi pentingnya adalah dari mulai dokumen dikumpulkan dulu, mulai upload itu bisa dia satu selesai gitu. Oke, saya kira luar biasa nih saya dapat masukan ya. Saya kira juga teman-teman Quality Cup yang lain juga. Jadi sebagai informasi nanti ini saya akan Saya akan simpan nanti di blog. Nanti teman-teman bisa download ya informasi-informasi khususnya tadi Pak soal produk apa saja yang wajib ISO dan juga tadi ada biaya ya. Kayaknya biaya itu kayaknya berbeda-beda Pak ya. Setiap produk mungkin juga nanti betul. Bisa lihat juga di situ ya. Ya, ada dalam materi Pak. Materinya juga ada ya. Karena itu nanti mungkin sorry Pak Jul, nanti saya yang PP nomor 39/2001 itu secara lengkap nanti akan saya berikan ke Pak Jul ya. Oh boleh Pak. Ya itu yang ini ya. Pak isi PP itu mengenai soal biaya ya atau mengenai ini jasa-jasa yang ini Pak. Oh jasa saya ini dan oke. Yang harus kenapa saya harus sertifikat atau tidak. Oh oke. Ya seperti itu. Baik.
Oke, terima kasih Pak Baik, Safrudin ya. Saya kira terima ini kasih. baik sekali informasi buat kita ya. Jadi ada pengetahuan tambah nih mengenai industri halal atau sertifikasi halal. Saya harap juga buat teman-teman yang hadir hari ini juga memberikan satu masukan yang bermanfaat ya nanti. Tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada wajib sertifikasi. Nanti kalau ada mau tanya-tanya silakan aja, itu ada nanti ada nomornya Pak Safrudin ya di dalam materi. Silakan saja tanya langsung ke beliau ya. Ini waktu sudah lebih 5 menit. Mudah-mudahan Pak nanti topik halal yang lain ya Pak. Saya kira ini menarik kok ya. Baik, Pak. Lain tadi ada yang tanya tuh bagaimana cara mengisi apa yang online Boleh, itu boleh. apa Kalau soal yang apa tadi juga ada pertanyaan seperti itu, apakah ada trainingnya atau apa itu yang mengisi itu. Barangkali nanti di next webinar ya Pak. boleh, nanti silakan japri aja Pak. Kalau tidak cukup waktu di sini pasti tidak cukup karena memang secara implementasi banyak benar kasus yang berbeda-beda, banyak setiap pelaku usaha pasti berbeda ya dengan lainnya. Monggo aja Pak, saya dengan senang hati Insya Allah saya bantu dengan senang hati. Memang pada saat ini yang saya sampaikan Pak Jul, saya juga lagi tough banget dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang konsisten, artinya dengan mengejar waktu tanggal 17 Oktober ini Pak. Gitu. Jadi saya mobile bener gitu ya. Jadi mohon nanti diinformasikannya ke WA dari bila aja dari Quality Club 2, jadi saya ada kodenya kan bisa saya wear gitu loh Pak. Gitu. Monggo pakai kodenya Quality Club 2 aja nanti. Pas ada Quality bisa 2 gitu. Ini Quality Club bukan hanya 2 Pak, tapi sampai Oh gitu ya. Monggo Pak. Monggo Pak. Silakan, baik. silakan. Saya kira itu ya hari Baik, ini. Pak. Terima kasih Pak Safrudin. Terima kasih Pak. Terima kasih rekan-rekan. Sharingnya hari ini. Wah, juga teman-teman Quality Club, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi, insya Allah ya di webinar-webinar politik yang lain. Ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Safrudin. Sama-sama Pak Terima Sabto. kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Safrudin, Pak Terima kasih. Terima kasih.